Kalian pernah bayangin nggak? Ada satu negara yang benar-benar berani pasang badan paling depan buat nantang kekuatan Israel demi nolongin Palestina. Yap, negara itu adalah Indonesia. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, Indonesia baru aja bikin gebrakan yang bikin dunia terbelalak. Nggak tanggung-tanggung, kita berencana ngirim puluhan ribu pasukan TNI langsung ke Gaza. Ini bukan cuma sekedar bantuan makanan atau obat-obatan lagi, tapi langkah militer serius yang bikin rezim Zionis Israel kalang kabut. Bahkan, langkah berani kita ini langsung memicu negara-negara besar di Eropa, kayak Italia dan Spanyol, buat ikutan turun tangan. Gimana ceritanya Indonesia bisa mimpin bangsa-bangsa lain buat ngadepin kebiadaban Israel? Yuk kita bedah misi Berani Mati, TNI di Bumi Para Nabi ini. Pemerintah Indonesia kayaknya emang udah benar-benar muak sama apa yang terjadi di Gaza. Kebiadaban Israel yang terus-terusan ngerampas hak rakyat Palestina bikin Presiden Prabowo Subianto gercep ngambil tindakan tegas. Rencana ngirim pasukan perdamaian TNI ini sebenarnya udah lama dipikirin sama beliau. Tujuannya jelas, jadi tameng buat rakyat Gaza yang menderita akibat serangan brutal. Nggak main-main, jumlah pasukan yang disiapkin itu mencapai 20.000 personel. Angka ini setara sama 10-20 batalion TNI. Spesifikasinya pun disiapkin buat bantuan kesehatan dan konstruksi pembangunan kembali Gaza yang hancur. Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, juga udah konfirmasi kalau persiapan ini terus dimatengin. Indonesia mau ribuan TNI yang dikirim nanti benar-benar jadi pelindung buat ngeredam kejahatan perang Israel. Rencananya, pasukan kita bakal masuk lewat Yordania, negara yang emang punya hubungan besti banget sama Presiden Prabowo. Langkah nekat tapi mulia Indonesia ini langsung jadi headline di mana-mana. Media ternama kayak The Guardian nyebut kalau Indonesia jadi pembuka jalur bagi negara lain. Kita resmi jadi negara pertama yang ngasih komitmen spesifik buat pasukan stabilisasi internasional di Gaza sejak tahun 1967. Bahkan BDC Internasional juga muji ketegasan Prabowo. Media Timur Tengah kayak The New Arab sampai bilang kalau Indonesia itu negara yang paling berkomitmen buat urusan Palestina. Nggak heran sih. Kita emang udah berkali-kali ngirim bantuan udara langsung ke wilayah perang saat negara lain masih mikir-mikir. Alasan kenapa kita harus turun tangan sekarang adalah karena kejahatan Israel udah di luar nalar. Laporan dari Al Jazeera nemuin fakta mengerikan kalau Israel diduga pakai senjata pemusnah massal jenis termobarik. Senjata ini punya suhu yang saking tingginya bisa bikin jasad manusia menguap sampai hilang tanpa jejak. Banyak keluarga di Gaza yang bahkan nggak bisa nemuin jenazah anggota keluarganya buat dimakamkan secara layak. Ditambah lagi, elit politik Israel kayak Menteri Keuangan Bezalel Smotrich dengan sombongnya bilang mau ngelenyapin gagasan negara Palestina. Mereka terus ngerampas tanah di tepi barat kayak binatang buas buat ngebatasin ruang gerak penduduk lokal. Inilah kenapa Prabowo ngotot ngirim TNI. Beliau nggak mau ngelihat penjajahan modern ini terus berlanjut semena-mena. Keberanian Indonesia ternyata nular. Italia, lewat Menteri Luar Negerinya Antonio Tajani, nyatain siap nerjunin kekuatan militernya ke Palestina kalau ada permintaan. Mereka bahkan udah punya pasukan karabineri, polisi nasional, yang kenal banget sama wilayah sana. Spanyol juga nggak mau kalah. Perdana Menteri Pedro Sanchez ancam bakal ngirim kapal perang dari Cartagena buat ngawal armada kemanusiaan ke Gaza. Benua Eropa bener-bener marah besar ngelihat drone-drone Israel nyerang aktivis kemanusiaan. Dari Asia, Jepang lewat jubir Kemenlunya juga ngecam keras sikap bebal pemerintah Israel yang terus bangun pemukiman ilegal di tepi barat. Rakyat Jepang bahkan sampai ngamuk dan demo besar-besaran di depan kedubes Israel di Tokyo. Sekarang Israel benar-benar terdesak, bukan cuma dari Indonesia atau Eropa, tapi bahkan dari dalam lingkaran dalam sekutu mereka sendiri. Di Australia, warga Sydney bentrok sama polisi buat nolak kunjungan Presiden Israel, Isaac Herzog. Mereka udah muak sama dukungan pemerintahnya ke Zionis. Di Amerika Serikat, ribuan orang dari berbagai agama, Kristen, Islam, sampai Yahudi, bersatu di Washington DC buat ngusir Benyamin Netanyahu. Bahkan, pertemuan Netanyahu sama Donald Trump dikabarkan gagal total buat dapat restu nyerang Iran. Dan yang paling bikin Israel sport jantung, Hamas dan Iran baru aja ketemu di Qatar buat makin solid ngelawan balik. Juru bicara Brigade Al-Qassam, Abu Ubaidah, tegas bilang kalau serangan ke Iran adalah serangan ke seluruh bangsa Islam. Dengan desakan besar dari Indonesia yang dipimpin TNI, serta dukungan yang terus ngalir dari Eropa dan Asia, apakah kali ini kejahatan perang Israel di Palestina bakal benar-benar tuntas ditumpas?
Satu hal yang pasti, Indonesia udah ngebuktiin kalau kita bukan cuma jago omon-omon, tapi berani ambil langkah nyata di lapangan. Gimana menurut kalian tentang pengiriman 20.000 pasukan TNI ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe buat update berita geopolitik paling panas lainnya. Saya pamit, salam perdamaian.